Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sharon May Cynthia dari Prodi D4 Sarjana Terapan. Saya berasal dari kelas STR 1A. Di sini saya akan membuat tugas tentang kulit. Aliran darah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri dan vena terletak di seluruh bagian tubuh, mulai dari kepala, wajah, mata, hidung, hingga kaki. Yang pertama yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Pembuluh darah vena biasanya terletak lebih superficial, lebih dekat ke permukaan dan tampak berwarna kehijauan atau kebiruan di bawah kulit. Ukuran pembuluh darah vena biasanya lebih besar, namun dindingnya lebih tipis dan lembek dibandingkan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena biasanya bertugas untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua yaitu arteri. Pembuluh darah atau arteri adalah pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri biasanya terletak lebih dalam, tidak tampak di kulit, dan bisa diraba berdenyut. Normalnya mengikuti kecepatan denyut jantung, pembuluh darah arteri memiliki dinding yang lebih tebal daripada pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri biasanya bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian, mengapa sih bisa terjadi alergi? Apa itu alergi? Alergi adalah respon berlebihan dari sistem kekebalan tubuh terhadap zat-zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Ini dapat menyebabkan reaksi yang bervariasi, mulai dari ruam kulit yang ringan hingga reaksi yang lebih serius seperti sesak napas atau anafilaksis. Adanya kontak di dalam tubuh dengan alergen membuat produksi IgE meningkat sebagai reaksi dari tubuh. Hal ini dapat memicu pelepasan histamin yang akhirnya menimbulkan gejala alergi. Alergi bisa disebabkan karena apa saja sih? Zat yang menyebabkan alergi berbeda pada tiap orang. Beberapa contoh alergen adalah debu, bulu hewan peliharaan, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian apa sih perbedaan gatal-gatal yang disebabkan oleh bakteri dan gatal-gatal yang disebabkan oleh virus? Biasanya terdapat perbedaan dalam penyebab dan karakteristiknya. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu gatal yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya penyebab utamanya yaitu disebabkan karena adanya infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenesis. Gejala tambahannya seringkali terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, pustula atau nanah, dan rasa panas atau nyeri di sekitar area gatal. Untuk lokasi terjadinya biasanya dapat terjadi di kulit yang terinfeksi atau di sekitarnya. Contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu salah satu penyakit kulit yaitu infeksi bakteri dan ditandai dengan gatal dan lecet-lecet berair. Yang kedua yaitu gatal yang disebabkan oleh virus. Biasanya penyebab utamanya terjadi sebagai respon terhadap infeksi virus tertentu seperti virus herpes atau virus varicella zoster. Untuk gejala tambahannya, terkadang disertai dengan ruam berbentuk khas yang dapat membantu dalam diagnosis seperti vesikel atau ampul kecil berisi cairan atau lesi kulit yang berkelompok. Biasanya, gatal-gatal ini terjadi atau muncul di area yang terkena virus atau tersebar ke area lain sesuai dengan penyebaran virus. Contoh penyakit yang disebabkan karena virus yaitu cacar air atau varicella ditandai dengan gatal-gatal yang hebat dan munculnya ruam berisi cairan di seluruh tubuh. Perbedaan ini dapat membantu dalam diagnosis dan penanganan yang tepat karena pengobatan yang diberikan bisa berbeda tergantung pada penyebab spesifik gatal tersebut. Di mana saja sih tempat pemberian obat? Tempat pemberian obat pada kulit biasanya disesuaikan dengan jenis obat dan tujuan penggunaannya. Beberapa tempat umum untuk pemberian obat pada kulit meliputi yang pertama, topikal, yaitu permukaan kulit. Obat dioleskan langsung pada kulit di area yang memerlukan perawatan, seperti salep, krim, atau gel. Contohnya adalah pengobatan untuk ruam kulit, dermatitis, atau infeksi kulit ringan. Yang kedua yaitu transdermal atau melalui kulit. Obat diserap melalui kulit untuk memberikan efek sistematik seperti
plester transdermal yang mengandung hormon atau obat pengontrol nyeri. Contoh, termasuk plester hormon pengganti atau plester yang mengandung Fertalin untuk pengobatan nyeri. Yang ketiga, yaitu injeksi intradermal. Obat disuntikan ke lapisan dermis kulit. Ini digunakan untuk tes alergi atau dalam situasi medis seperti administrasi vaksin tertentu. Yang keempat yaitu injeksi subkuntan, yaitu di bawah kulit. Meskipun lebih dalam dari pemberian obat kulit topikal, ini masih dianggap sebagai pemberian obat pada kulit karena obat disuntikan ke bawah permukaan kulit, tetapi di atas lapisan otot. Ini digunakan untuk pemberian insulin atau beberapa obat-obatan biologis. Yang kelima yaitu intravena, melalui vena. Tidak secara langsung terkait dengan kulit, tetapi penggunaan perangkat medis seperti kateter intravena bisa melibatkan kulit dalam proses pengaplikasiannya. Setiap metode pemberian obat pada kulit memiliki induksi, teknik, dan perangkat khusus yang digunakan sesuai dengan jenis obat dan kebutuhan pasien medis. Selanjutnya, kenapa sih bisa terjadinya atau timbulnya jerawat? Jerawat terjadi ketika folikel rambut di kulit tersebat oleh minyak dan sel kulit mati. Umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor berikut. Yang pertama, produksi minyak berlebihan. Kelenjar minyak di dalam folikel rambut menghasilkan sebum lebih banyak dari biasanya. Sebum ini berfungsi untuk melumasi kulit, tetapi produksinya yang berlebihan dapat menyebabkan sumbatan. Yang kedua, penumpukan sel kulit mati. Sel-sel kulit mati dapat mengumpul di sekitar folikel rambut, terutama jika tidak ada pengupasan kulit yang efektif. Ini bisa menyebabkan pori-pori dan menyulitkan keluarnya sebum. Yang ketiga, proliferasi bakteri. Bakteri Propionibacterium acnes yang biasanya hidup di kulit tanpa menyebabkan masalah dapat berkembang biak di dalam folikel yang tersumbat. Ini dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan jerawat. Yang keempat, peradangan. Ketika folikel rambut tersumbat dan bakteri berkembang, tubuh merespon dengan memicu peradangan. Ini menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan terkadang rasa sakit terjadi pada area yang terkena. Yang kelima yaitu hormon. Perubahan hormonal seperti yang terjadi selama masa pubertas, kehamilan, atau siklus menstruasi dapat mempengaruhi produksi sebum dan meningkatkan resiko terbentuknya jerawat. Dan yang terakhir, faktor genetik. Kecenderungan genetik juga dapat mempengaruhi seberapa mudah seseorang mengalami jerawat. Jerawat dapat muncul di berbagai bagian tubuh, tetapi paling umum terjadi di bagian wajah, leher, dada, dan punggung. Pengelolaan jerawat biasanya melibatkan perawatan kulit yang tepat, penggunaan obat-obatan topikal atau oral, dan kadang-kadang perubahan gaya hidup untuk mengurangi faktor resiko seperti stres atau pola makan tertentu.